Oke, selamat datang di Lensa. Hari ini kita kedatangan tamu. Gak datang sih, kita yang datangin. Jadi ini adalah mbak-mbak di balik semua ini. Di balik apa nih? Di balik layar. Di balik layar. Iya. Layar terkembang. Tapi juga di layar. Iya. Iya di mana-mana. Di layarnya Valve. Iya. Di layarnya Valve ini kali ini di layarnya Lensa ya. Iya. Kita tergantian lah ya. Kemarin biasanya Mbak ini yang nanya-nanyain orang. Iya. Sekarang kita balas Di kursi panas. di kursi panas, makanya ditaruh di Ada tempat panas. kompor. Udah panas. Ada Modena. Modena boleh ya. Modena mendengar ini sponsor. Sebutin banyak-banyak biar makin banyak sponsor. Iya, Konimek. Kudu bayar. Cap kaki tiga tuh ada. Oke guys, jadi Inilah Barara. Yoi. apa kabarnya Mbak? Sehat Sehat ya? dan seksi Sehat dan dan kayaknya naik seksi. berat badan, Bo. Kayaknya berat badan. Jadi itu kabarnya Mbak Rara sekarang ya. Iya, naik berat badan. Nah, dan jangan lupa nih sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ya. jangan lupa follow dulu Instagram kita Apa? Lateral Project. Iya, Terus YouTube-nya? YouTube-nya lateral. Ya. Terus apalagi ya, kita ada Spotify juga. Ya pokoknya banyak lah. Spotify. Cek aja di IG kita ada semua. Yoi. Dan juga kita disupport sama Carlton TV. Pas Pas infonya. semuanya, pas hiburannya. Mantap. Dan tentu aja bareng lateral temukan sisi lain. Yoi, mantap. Mantap nggak tuh berinya? Enak ya? Iya, pembukaannya panjang ya, Bu. Iya. Jadi Makanya agak-agak gimana gitu. Makanya saling lempar-lempar. Iya. Kayak puisi. Oke, lanjut. Oke, kita langsung aja nih. Mbak Rara ini, siapa yang nggak tahu, adalah Tapi mbak-mbak iya mungkin di balik iya ibu orang-orang. dari seorang bukan seorang. dari sebuah Enggak sebuah ya? sih. Nggak sebuah. Seonggok. Seonggok Gok ya. ibu-ibu perkopian. Siapa yang nggak tahu? Iya. Rugi kalau nggak tahu Anda. Cek di Wikipedia. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang baru lahir dan baru kecemplung gitu ya, Iya. yang pada baru yang belum tahu nih. Yang belum tahu. Boleh langsung silakan perkenalkan dirinya Secara formal nih. Oke. Boleh promosi Instagram nggak? boleh banget. Di follow ya. @drararara. Pakai underscore _rararara. Kayak 4 kali gitu, raranya dulu ribet, semuanya mampus. Ya, tolong ya di follow Yoi. biar bisa swipe up gitu ya. Baru 1.706. Sedikit lagi 2000. Siapa tahu yang nonton ada 300 langsung follow. Jadi nambah engagement. Nambah lumayan. Nambah lumayan. Kolamnya YouTube lateral kan lumayan gede. Iya. 300 Amin. Ternyata follower gue semua. Waduh, iya bisa jadi kayaknya ya. Jadi saya adalah wanita yang biasa-biasa saja. Yang tidak begitu biasa. Agak-agak gimana ya? Agak-agak random. Agak-agak random tapi kita penasaran nih. Penasaran kayak gimana sih bisa tercemplung di dunia ini gitu, sampai bisa memijakkan kakinya di sini secara singkat aja Bu. Iya. Apa ya? Ya pada umumnya lah orang yang mulai berusaha dan jadi pelaku UMKM nih. Bahasa kerennya UMKM kan sekarang. Iya, Terus UMKM. ya. Jangan-jangan kalian pada nggak tahu nih kepanjangan UMKM. Tahu lah. Bentar. Ya. Google dulu. Siri. Iya. Betul. Terus di kopi itu udah kayak apa ya, 5 tahun apa 6 tahun? Kayaknya mau 6 tahun deh. 2016 apa 17? Iya, lupa. Sekitar Iya, itu. Sumpah. Aku ketemunya Mbak Rara itu di 2017. 2017 berarti kayaknya di 2016 akhir deh kayaknya.
Iya. Mulai start. Ya gitulah. Kurang lebih kayaknya harus cek postingan akun yang lama. Biar gue inget gue dulu kapan nih usaha gitu. Ya terus belakangan udah ada menggarap namanya Valvi Kreatif. Yoi. Apa tuh? Apa itu Valvi? Apa itu? Valvinya kreatif. Kalau Valvinya kan kita tahu itu. Yoi. Salah satu coffee shop di Sangga Buana, kalian rugi nggak tahu? Rugi lo nggak tahu. Rugi lo nggak tahu. Cek aja di Google Maps. Ya udah dapat langsung. Lokasinya udah langsung diulas kalau gitu kalau ngebuka map. Jadi Valvi Kreatif itu adalah F&B development. Jadi fokus kita semacam pengelolaan di bidang F&B, food and beverage. Gitu. Food and beverage. Iya. Jadi cakupannya lumayan luas kalau F&B, bukan cuma kopi doang. Gitu. Ternyata yang kreatif itu bukan cuma bergerak di bidang perkontenan ya. Kreatif itu juga ada di F&B. Oh iya, benar. Jadi itu salah satu sub bidang itu sih di F&B. Nanti mungkin berikutnya ada arah ke lain nih. Nanti mungkin ada pertanyaan. Ini apa ini? Jangan dibocorin dulu. Iya, lanjut aja. Gitu deh sekilas tentang saya. Nah, tadi kan ngomong-ngomong bahas tentang apa itu Valvi Kreatif. Emangnya di situ ngapain sih? Lebih tepatnya kayak apa yang dikerjain di situ? Apa yang dikerjain? Enggak, timnya gimana tuh Mbak bentuknya tuh? Oh, jadi kan kita Valvi Kreatif seperti yang aku bilang tadi itu F&B development. Kita mengelola ketika ada investor yang ingin dibuatkan bisnis di bidang F&B seperti itu. Jadi ada yang arahnya independen, dia bikin brand, misalnya permintaannya seperti itu, atau dia permintaannya komersil. Nah, salah satu yang komersil tuh udah ada contohnya. Kalau pernah tahu masih sempet tuh ada di bandara guys. Ada di bandara di boarding gate. Iya, baru buka tahun lalu, bulan November. Jadi kayak masih 6 bulan lah gitu. Dan soon ada project kedua juga di bandara juga gitu, komersil juga. Emang brand ini di development untuk berikutnya nanti bisa jadi cabang franchise. Jadi mantap. Gila sih gitu banget. Gitu. Terus ada siapa aja sih orang-orang di balik Valvi Kreatif ini? Oke, jadi tim kita tuh sebenarnya tim yang lumayan ramping ya. Kita ada tim bagian PR, jadi dia ngedirect bagian humas lah bahasanya. Humas, ada satu orang dan dia tidak di Palangkaraya, dia ada di Malang. Jarak jauh. Itu satu. Kemudian ada yang bagian keuangan nih, accountant, head of accountant. Jadi ada satu Menteri Keuangan. Terus ada kepala gerai, ada kepala bagian service dan HRD, terus ada bagian lapangan. Jadi totalnya sih kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5 sekarang, dan soon akan bertambah seiring dengan yang kita urus, jadi makin banyak kan proyeknya. Ada yang kedua ini otomatis bertambah sih timnya untuk di lapangan gitu. Siapa tahu nih yang lagi cari-cari kesempatan nih. Yoi. Kita juga membuka. Kalau kamu merasa berpengalaman dan kamu merasa berkompeten untuk bekerja sebagai seseorang yang cocok di frontline di F&B, boleh melamar. Ini kebetulan lagi open recruitment. Oh iya. Lebih tepatnya yang dicari itu apa sih, kayak chef, koki gitu, tukang juru masak? Oh ya, untuk yang berikutnya ini kita emang cari yang juru masak. Kalau chef kayaknya keberatan deh, belum deh kayaknya kalau di sini chef itu terus beda. Biasanya hotel. Benar. Terus juru masak, kemudian bagian frontline di kasir dan sebagai yang ngeracik kopi, barista. Pastinya, barista ya. Gitu. Itu sih. Jika kalian capable untuk bagian itu bisa kali. Nanti di follow aja. Dipantau aja masih sempat, atau di Valvi Coffee kalian bisa tanya-tanya di DM juga, atau di Instagram pribadi aku tadi. Udah terkenal belum sih? Makanya kita ini tersounding terus. Iya. Mantap. Atau Anda punya uang cuman tidak tahu dia makan? Anda ingin bekerja?
lemparkan ke saya biar saya jadikan sumber investasi. Iya, jadi investasi. Kita juga butuh. Ini yang menginisiasi si Valvi Kreatif ini Mbak Rara. Iya. Apa yang membuat Mbak untuk ingin membentuk Valvi Kreatif ini? Oke, jadi awal mulanya kan kita terjun sebagai coffee shop dulu kan. Kemudian Valvi Kreatif ini adalah salah satu bentuk dari bisnis model yang Valve Management ingin buat gitu. Jadi kebetulan di tahun 2020 kita ada jalannya, ada satu investor yang emang setelah kita diminta ya, bukan kami yang pitching ya, kami diminta untuk mendevelop, dan itu akhirnya kejadian di 2020. Alhamdulillah wa syukurillah, which is dimana 2020 tuh banyak yang tumbang ya. Yoi. Iya. Dan saatnya banyak yang sudah stuck. Mbak Rona muncul. Mbak Rona muncul, tapi kita dikasih rezeki sama Yang Maha Kuasa. Wow. Alhamdulillah ini, masya Allah nih mendekati bulan Ramadan. Siapa tahu ada lagi investor yang ingin gitu di uangnya dibakar untuk bisnis yang lebih spesial Ramadan. Di F&B lah, jelasnya di F&B gitu. Kita ahlinya di F&B. Oh iya. Berarti Mbak Rara nih pastinya pintar masak dong ya. Iya, lumayan sih. Kalau yang jago-jago amat kayak makanan western kayaknya mesti ngulik dulu, tapi kalau makanan Indonesia lumayan karena dari kecil diajarin masak sama ibu gitu. Jadi emang ibu kan orang Sumatera ya. Sumatera tuh yang emang namanya ibu-ibu sehari-harinya masak di rumah, ibu rumah tangga dulu. Jadi bantuin gitu? Ya bantuin, terus dia yang ngedikte, gue yang ngadon. Sampai diteriakin? Iya, sampai diteriakin, ambil ini gitu. Ini salah ini. Iya, taruh ini, ternyata salah. Gitu, jadi belajarnya emang dari kecil, emang akhirnya sampai saat ini tuh ketanam kan, dan itu makin luas nguliknya karena banyak banget medianya, ada YouTube, ada Instagram, inspirasi juga lebih banyak kayak gitu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong agak haus ya? Agak haus. Bagus bridgingnya. Suka ini apa ya, takis jangan-jangan ya. Ini pandang-pandang kayaknya enak ini. Di depan. Iya, kita coba dulu kalau gitu. Just gimana? Dihitung-hitung ada 2 aja di sebelah. Jatuh. Aman ya? Aman ya. Jenis ya. Yuk, kita coba dulu. Ini apa nih ya? Saya kurang tahu. Siapa yang bisa tadi? Oh, berhubung yang punya brand ini apa Pak? Iya, jadi ini minuman murah. Minuman hemat. Ini sukaannya anak-anak kuliah nih. Yang mau nongkrong di coffee shop sambil ngerjain tugas, dia tetap bisa minum berporsi-porsi. Namanya adalah Si Manis Milk Tea. Si Manis Milk Tea. Iya. Milk Tea Silky. Ini cuman ceban loh, 10.000 gitu. Kayak lu bisa nraktir, iya. Bisa nraktir orang komplek bisa, gebetan bisa gitu kan. Tanpa takut bokeh. Sanguin 20.000 dari rumah tuh tetap bisa gitu, dapat 2 cup. Pacar 20.000? No, ya pacaran hemat ya. Siapa bilang 20.000 gak bisa ngajak pacar? Ekonomis. Ekonomis. Si Manis. Seruput dulu. Si Manis ekonomis. Ini yang tiap hari dipesan Adit tuh. Gimana menurutmu? Enak banget lah. Emang manis gitu ya, kayak cocok buat yang nggak minum kopi gitu ya. Karena ini basicnya teh. Teh yang diracik sedemikian rupa. Gitu. Dan ini tahan lama sih manisnya. Iya. Karena kan ngedit berjam-jam gue. Iya. Dan tetap oke ya manisnya ya. Tetap creamy juga. Es batunya meleleh juga kayak nggak ngerubah rasanya gitu lah. Yoi. Luar biasa ya bridgingnya. Harus itu. Tapi nggak sekedar bridging ya guys, ini real. Ya dibelilah, habis nonton dibeli.
Boleh Sini lah, lihat sini aja. lah, sini. Main-main ke Valky. Oke. Udah gimana nih? Seger kan enaknya? Seger. Seger ya. Seger. Kita Langsung mood booster gitu. iya. Apalagi pas panas ya. Belakangan Palangka tuh panas banget. Iya. Panas, ntar dar hujan. Iya, tahu badai. Badai. Tapi kita harus turut berduka cita juga nih buat teman-teman kita di NTT. Iya. Di Kupang, terus daerah timur yang kayaknya sekarang lagi bersuka cita juga, lagi dilanda musibah. Kita doakan semoga musibahnya cepat selesai ya dan cepat kembali lagi seperti keadaan semula. Yoi, mudah-mudahan tercover lah semuanya dan cepat ditangani pemerintah gitu. Semoga tidak ada korban jiwa juga ya, atau tidak Ada banyak. sih, ada sih. Enggak, mudah tidak banyak yang berguguran. Katanya banyak yang hilang sih karena banjir bandang. Iya itu. Ya ampun. Kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Semangat terus Indonesia. Kita lanjut ya. Iya lanjut. Kita mau nanya apa lagi nih, Adit? Ngomongin industri kreatif. Iya, industri kreatif. Kita masuk nih dari yang Valky kreatif. Kita lebih luas lagi nih ke industri kreatif. Ya. Di selama ini kan ini kan udah 6 tahun ya. 6 apa 5? Iya, 5-6 tahun lah. Segituan lah. Di bisnis yang seperti Mbak jalanin ini ada orang-orang atau hal-hal yang nyebelin gitu kan? Hei, Anda mulai mengulik saya. Iya dong, saya kan. Aduh, yang nyebelin ya. Gitu. Yang nyebelin orang nih. Kita kan agak-agak suka julid gitu ya. Anda memancing jiwa julid saya. Itu adalah cara bersosialisasi. Enggak kan kita pasti ada nggak enaknya gitu. Oh iya, ada Tahu dong. aja. Ada yang nggak enak, ada yang nggak enak. Tapi basically nih kalau teman-teman perlu tahu tuh kayak aku tuh anaknya skip banget. Gimana tuh? Skip. Pelupa. Skip pelupa. Pelupa. Jadi gampang lupa dosa orang. Iya. Wah, Iya. enak ya gitu ya hidupnya kayak tenang. Gak ada dendam sama Emang pelupa aja. Gak ada pahit-pahit. Itulah Aquarius. Iya, Aquarius. Lupa, parah. Sebel mungkin ada, tapi kayak kasus-kasus yang dalam banget tuh kayaknya nggak ada deh. Mungkin sebel kayak yang apa ya, idea deh, lebih ke situ dulu kayaknya. Tapi sekarang tuh udah move on gitu loh. Idea yang mungkin aku tuh suka dulu sebel kayak di copy gitu. Di copy misalnya kayak ngebikin apa terus bener-bener di copy aja, copy paste gitu. Copy paste beneran. Gak ada Tapi yang aku sadari sekarang itu mah emang orang-orang rata-rata ATM ya. Dan aku pun mungkin terinspirasi ke satu tapi lebih ke modifikasi. Nah, akhirnya move on-nya itu karena aku pikir mungkin ini dia juga baru tahu gitu. Terus kayaknya emang nyoba-nyoba aja sih sebenarnya, tapi nggak pernah ada obrolan itu kayak misalnya Mbak Rara kayaknya nih enak nih gitu, boleh nggak sih kita development yang kayak gini juga tuh nggak pernah ada permission yang kayak gitu. Itu sih. Nah, berhubung emang kolamnya Palangka tuh kan kecil, kita warga kita tuh kayak saling kenal gitu loh. Iya, makin Anda ya. Iya, kayak gue di Sangga Buana, terus ada yang di Pas 10 Cilikriwut, gue kenal gitu kayak sempit, ya kan? Apalagi Gitu. di dunia ini ya, kopi-kopian ini. Nah, ada quote yang bagus. Sebenarnya tuh gue juga nggak bisa kayak ini ya, egois mikirin kayak ini orisinil dari diri sendiri gitu. Nggak ada yang orisinil kalau sekarang. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tapi ada suatu hal yang kamu develop, karya mungkin, produk mungkin, itu memang dari hati, kejujuran. Nah, as long as itu berangkatnya dari kejujuran, tuh menurut aku itulah value-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ATM amati tiru ATM amati tiru modifikasi, jujurlah inilah yang aku inginkan, inilah yang pingin aku buat untuk orang banyak kayak gitu. Iya gitu. Karena kan referensi pun dipengaruhi referensi yang ngambil dari iya, penggabungan gitu. Sudah tidak ada yang baru. Sudah ada tidak yang baru. Sulit. Sekarang zaman sekarang mah itu bakal aku bikin kok quote-nya.
Iya. Oke, ya udah aku tulisin ting. Itu Gopar Hilman yang ngomong. Oh ya. Gopar Hilman yang ngomong. Jadi iya kan berhubung kayak banyak banget sekarang tuh yang saking terinspirasinya tapi ya udah itu yang dicomot. Demi menunggangi sesuatu yang viral gitu. Iya, jadi bener. kayak demi menunggangi dunia ini riding the wave gitu. Ini kan lagi ngetren nih riding the wave. Kita juga kadang-kadang pakai kok itu. Kayak emang bagus aja sih, tagline-nya bagus. Kadang-kadang kita pakai yang untuk sesuatu yang relate gitu. Ngikutin apa yang lagi modern, lagi zaman gitu. Ngikutin juga. Tapi nggak semena-mena kita langsung jiplak gitu. Enggak. Kita filter, kita bisa nggak sih kita yang kayak gini nih tapi arahnya buat siapa, kemana kita yang ngejualnya gitu sih. Siapa tahu kan kayak ketemu suatu karya baru yang beda tapi nggak disukain gitu sama orang lain. Iya. Menjadi ada usaha dulu lah iya, gitu bener. kan. Menjadi beda itu lebih baik daripada menjadi lebih baik, Panji bilang. Iya bener. Iya. Sering banget kayak itu. Iya benar-benar itu sangat-sangat menginspirasi sih. Nah terus apa sih? Kan ada yang bilang industri kreatif di Palangkaraya ini katanya susah berkembang. Oke. Mana? Setuju nggak? Ada setuju, ada enggak. Ada setuju enggak? Kan backgroundnya kayak tadi gitu tuh. Karena Palangkaraya masih sempit, masih sempit. Bukan masih sempat. Bukan masih sempat. Yoi. Masuk aja Mbak Rara. Bisaan, masih bisa. Jadi menurut aku kalau aku setuju itu karena ini sih. Mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang masih belum mateng nih di bagian bisnis modelnya. Karena sebelum membuat usaha itu kamu harus merancang bisnis model. Ini penting banget. Aku selalu bilang karena kamu tahu nanti produk kamu yang ini kamu mau jual ke siapa. Terus yang ini kamu mau jual ke siapa. Terus usaha kamu ini di level market yang mana, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kamu nggak bisa sikat semuanya. Terus ada juga rumus yang misalnya produk kamu cepet, produk kamu murah, tapi kamu nggak bisa ngedevelop produk yang bagus. Gitu. Ada juga rumus yang dimana kamu bisa ngedevelop produk bagus, nggak bisa murah dan nggak bisa cepet karena harus butuh ketelitian di situ. Gitu sebenarnya. Jadi emang sebelum buka usaha tuh harus dipertimbangkan mateng-mateng gitu. Jadi bukan cuman karena ngerasa punya uang, ngerasa funding uangnya mudah, mungkin pinjam di bank atau uang orang tua atau uang saudara atau patungan. Terus lihatnya lagi rame. Dilihatnya lagi rame jangan buru-buru menurut aku. Pelajari dulu bagaimana sih kamu berdagang dan berbisnis tuh beda. Berdagang tuh kamu kayak ya udah konvensional kayak misalnya pedagang di pasar yang dagang ikan tuh kan berdagang. Beda nggak jauh beda sama kamu dagang kopi atau kamu dagang jasa cuci sepatu gitu. Tapi kalau kamu bisnis kamu akan mikirin ini setahun kemudian apa, 2 tahun kemudian mau jadi apa, 5 tahun kemudian scale up-nya seperti apa gitu. Nah, dari situ kita kayak nentukin step-step yang akan dilalui gitu. Betul, karena market itu dinamis. Terlebih lagi saat ini kan corona. Jadi ada banyak banget elemen dan variabel yang berubah. Dan Valvi pun juga merubah sedikit merubah karena market share-nya dan mengadaptasinya melalui produk-produk seperti itu juga. Jadi kita harus melek juga terhadap apa sih yang tren sekarang. Mungkin kita harus merubah ambience yang lebih mudah semacam itu. Yang harus melek, jadi nggak bisa stuck di situ aja gitu. Mungkin banyak yang selesai itu karena orang-orang behind scene-nya masih belum mumpuni secara mental ya menurut aku gitu sih. Jadi itu yang menurut Mbak Rara mungkin mental sih yang paling utama. Jadi mungkin uang boleh lah. Misalnya kehabisan uang kita masih bisa funding ke bank misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau semangatnya udah habis, mentalnya udah down karena usahanya sepi, itu udah sulit sih. Sama tadi jatuhnya gambling. Gambling juga ya, kurang paham juga tadi. Kurang paham. Kurang di dapurnya dia kurang gitu, iya jadi butuh
perencanaan yang matang menurut aku. Perencanaan yang matang. Jadi even kamu mau coba berdagang dulu seperti akang-akang sate, nah kamu harus pelajari juga bagaimana dia mengatur waktunya, terus produk apa dan range berapa yang dia jual gitu. Seperti apa kualitas produknya itu harus dipelajari menurut aku gitu. Udah habis. Kita ulang. Tukang jaga. Jadi tadi kepotong. Dia udah ngomong. Shit happen. Iya. Gimana? Sangat sedih. Turnamen banyak ya. Iya. Tapi demi letters nih. Tetap kita bakal bahas lagi. Jadi tadi gimana tuh yang tentang pakem itu? Flow itu. Apakah ada pakemnya atau kayak bakunya harus gimana gitu? Oh iya. Sejauh ini kalau kita berkonten itu selalu ada pakemnya. Pakemnya itu bentuknya planning tiap bulan. Nah, jadi ada yang ngedirect nih, ada bagian PR kita. Jadi dia yang akan mengatur bulan ini. Contohnya ini kan bulan Ramadan nih. Ini bulan yang momennya spesial banget gitu. Nah, kita tuh membuat planning itu tuh dari dia dulu. Terus tapi sebelumnya kita selalu ngobrol dulu soal misalnya dia tanya ada kendala apa nih di bulan sebelumnya, kemudian ada masukan apa untuk di bulan ini, kemudian juga ada planning apa dari dia. Nah, kita tuh selalu ngerjain secara online karena emang orangnya nggak di sini ya. Jadi kita sharing secara spreadsheet gitu. Jadi data yang nanti kita bisa edit, dia bisa edit, kita bisa edit. Kita rapatnya melalui WhatsApp video. WhatsApp video kagak pakai Zoom. Jadi base-nya apa yang works di bulan lalu akan diulang, terus yang enggak bahkan dibuang gitu. Iya, salah satunya gitu. Contohnya adalah kayak kemarin tuh yang works banget adalah promo nasi goreng free es teh. Iya, itu works banget. Jadi itu aku apply lagi di tanggal 2 sampai tanggal berapa ya kemarin, tanggal 2 sampai tanggal 6. Hari ini dong berarti kalau tanggal 6. Yang bikin yang lupa. Aku suka gitu emang. Ini tanggal 6. Ini tanggal 7. Tanggal 7. Oh, baru berganti hari. Maaf. Ketawa gitu sih jam berapa? Jadi tengah malam ya. Iya, jadi jadi kita tag jam iya, jadi malam. para netizen harus tahu ini di tag kebetulan 1 malam. Udah persiapannya dari jam 8 ya. Iya. Kemarin ada tamu, bahagia ada teman-teman menyenangkan. Gitu. Jadi kemudian kita bakal ngebikin program-program baru, misalnya ada produk baru. Tadi udah bahas belum yang Takis sama Sogem? Udah bahas belum? Udah sih. Udah ya? Kan potongan saya sangat sedih. Itu apa itu? Apa itu Takis itu? Seperti minuman segar, basicnya soda. Nah, aku tuh suka ngeliatin ini Italian soda gitu. Italian soda. Itu basicnya Italian soda. Italian soda tuh kan dia emang harus pakai liquor atau pakai alkohol gitu kan. Diaplikasiinnya kayak ke minuman yang lebih komplekan. Ibu-ibu komplek. Sirup-sirup. Iya, sirup-sirup yang lebih ramah di lidahnya Indonesia. Dan ramah di perut. Ramah di perut juga karena udah dites kan. Udah dites. Aman ya? Tengah malam juga minumnya aman dan itu bakal cocok buat nanti berbuka puasa. Itu salah satunya. Terus ada salah satu produk lagi yang makanan. Kita develop yang bagian rice bowl nih ceritanya, rice bowl. Bakal ada rice bowl? Ada, tapi ini yang premium karena pakai beef belly. Dan itu emang spesial banget. Itu udah aku pikirin lama banget, kayak dari 2020 gitu loh. Dan resepnya udah aku pikirin dari lama. Akhirnya baru bisa dirilis tuh di bulan apa? April. Oh ya, jangan macam-macam udah lupa bulan. Aku suka lupa hari, lupa bulan, lupa mandi, lupa tidur, lupa semuanya. Itu jadi emang di planning sih tiap bulannya, dan semua production kita itu in house. Baik itu di Valvi, baik itu YouTube, TikTok ya. Spotify yang streaming juga ya, kamu juga bantu ngerjain kan yang buat streamingnya, produksi sendiri ya, even itu juga yang di F&B development kami seperti Masih Sempat dan Sun berikutnya project kedua itu tuh juga semuanya aku yang ngerjain gitu, in house.
Sampai foto-foto tuh, Merangkap ya. Foto-foto. Tapi kalau video aku serahin ke bagian ada yang video, namanya Alvin. Bagian content creator. Jadi Alvin juga yang ngedevelop buat podcast itu videonya yang cutting terus masukin suara juga segala macam itu kan aku nggak bisa tuh dia tapi jadi nge-host aja bawain podcast bisanya ngomong doang bisanya ngebacot jadi duit jadi duit itu yang penting sebenarnya iya. jangan ngebacot doang tapi nggak jadi duit berarti itu ya balik tadi berarti setiap bulan tuh selalu ada planning terbaru jadi ada apa sih namanya? Diperbarui ada evaluasi juga iya kita mengikuti dinamikanya behavior terutama di Palangkaraya ya emang sih banyak inspirasi dari luar misalnya kita bisa lihat di feed Instagram atau kita bisa lihat di Pinterest misalnya seperti itu tapi tidak semua bisa kita bawa ke sini misalnya kayak di Jakarta tuh kayak lagi ngetren coffee shop bakmi gitu itu nggak bisa langsung yang kita adaptasi ke sini nggak bisa langsung gitu karena bakmi di sini orang udah teredukasi belum makannya kita produk kita lebih enak nggak sih dari warung-warung bakmi yang sudah ada gitu emang segala sesuatu yang di-develop di sini tuh harusnya bisa menimbulkan rasa yang khas gitu, ada ciri khasnya. Jadi aku yang termasuk picky itulah kalau emang nggak ada sesuatu yang spesial dari situ dan emang sesuai untuk market ini mending nggak usah dijual. Mending nggak usah ya. Harus berkarakter. Itu yang selalu dievaluasi setiap bulan. Iya, jadi emang makanya kalau kelihatannya setiap bulan pusing emang karena itu yang dipikirin mah itu gitu. Sekarang ngeramal para ini ya. Iya, jadi konsumen ini. Iya. Jadi meramal para remaja. Tapi nggak semuanya yang kita bisa copy paste dan kita bisa ikuti sih, nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya. Tadi kita udah bahas dalgona belum? Itu yang kepotong gak sih? Itu yang kekat ya. Jadi contohnya adalah misalnya kita pengen riding the wave tren-tren yang terbaru. Contohnya kayak in case dalgona, terus es krim kuburan kalau zaman bahula ya, terus sama Milo kepal itu tuh nggak bisa. Ingat nggak sih yang kayak semua orang tuh jual Milo kepal? Sampai ada booth-boothnya di pinggir jalan. Iya, itu kayak di bulan Ramadan tuh kayak semua booth di tempat minuman jual es Milo kepal. Setiap jalan tuh ada pasti ada depan rumah. Iya, jadi aku juga punya prinsip yang yang itu kalau misalnya satu hal yang mudah untuk dibuat orang di rumah, kayaknya nggak cocok juga dia dijual. Ngerti nggak sih? Kayak orang tinggal beli Milo. Iya, terus seduh di rumah ya udah dibikin jadi produk yang peer to peer yang langsung saingannya sama yang bisa di develop sama orang di rumah mah susah. Nggak bisa. Jadi nggak ada ciri khasnya gitu. Nggak ada ciri khasnya. Alasan orang datang ke satu tempat kan emang karena produknya, kemudian mungkin ambience-nya, society-nya, seperti itu. Kayak tadi es krim kuburan yang ada siksa kuburnya. Kayaknya pernah deh tuh. Anda harus mengingat-ingat. Anda pernah beli nggak? Nggak pernah aku. Kalau agak kuburan terus ada cacing-cacingnya itu jeli gitu. Iya. Meromantisasi putus cinta. Orang-orang di nisannya dikasih apa Cak? Dikasih di nisannya itu nama mantan. Jadi melambangkan duka cita dan patah hati. Waktu itu kan aku belum patah hati, jadi aku tidak menikmati momen-momen makan es kuburan nggak dapet. Jadi skip itu, nggak terlalu sedih waktu itu. Iya. Itu semua itu viral udah aku cobain. Oh iya. Apalagi Cak waktu itu? Ada nggak tahu yang di TikTok tuh kayak dessert yang blebek. Orang nggak sih? Apa itu yang blebek? Yang Milo dessert gitu. Jadi kayak bikin Milo di rumah dicampur Oreo. Jadi dessert. Cheese Milo gitu ya? Iya. Yang pakai keju craft. Iya benar banget. Ada yang nggak bisa sampai bisa. Dan tiba-tiba banyak orang yang jual. Iya. So pasti. Ingat itu yang Ibra blebek. Ibra blebek yang Anjay jadi. Belum. Si Anjay jadi. Anjay jadi belum. Itu khas banget suara R-nya itu. Jadi bikin ini bikin aku recreate lagi di TikTok aku banyak yang nonton. Iya. Itu tadi ikutin tren cuma di sementara.
Tren itu mungkin apa ya, untuk di aplikasi di rumah sih nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau langsung dimasukin ke tempat usaha kayaknya enggak deh. Seasonal mungkin bisa. Seasonal bisa, benar. Seasonal bisa. Itu masuk untuk seasonal ya. Iya. Nggak termasuk untuk yang planning per bulan, per Iya. tahun. Dan planning per tahun pasti ada juga gitu. Planning per tahun ada, tapi yang mesti difokuskan kan planning per bulan karena kondisi market sendiri itu dinamis, naik turun. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini tuh sangat-sangat ini loh, ada behavior yang berubah gitu. Kita harus menyesuaikan juga produk-produk kita yang mana yang kita harus munculkan, ada yang di take down semacam itu atau diganti ke produk yang baru seperti Jadi itu. kayak kalau proyeksi per tahunnya itu yang lebih kayak secara besar Lebih ke projectnya, jadi capaian achievement KPI ya, semacam itu tuh untuk per tahun. Tapi kalau untuk highlight yang per bulan itu yang lebih penting sih menurut aku. Iya benar. Gitu. Detail-detailnya tiap bulan. Cukup complicated ya ternyata usaha di dunia ini ya. Iya, kalau sudah tap in dan emang rasanya terjun di sini tuh nggak bisa cuman hahi sebagai owner aja. Harus kuat mental. Iya. Makanya itu alasan mungkin ada beberapa yang seperti aku bilang, ini tadi kekat nggak? Enggak ya. Yang aku bilang harus kuat mental itu. Pengusaha UMKM. Oh itu kekat kayaknya. Kekat ya. Nah jadi mungkin ada beberapa alasan bisnis UMKM yang baru-baru yang tumbang itu salah satunya emang karena mentalnya belum terlalu strong karena yang dihadapi itu kan sangat-sangat mudah berubah seperti itu. Nah kalau misalnya kayak keuangan mah masih bisa diulik lagi, lo masih bisa funding uang ke bank. yang lain-lain produk dan segala macam. Tapi kalau udah semangat dan mentalnya udah kena itu susah, jadi udah males berusaha. Nah itu emang environment bisnisnya juga harus kece itu, kalau nggak kece susah. Kalau nggak ada yang supportnya ya dari orang sekitar juga nggak bisa. Nggak kuat mental, nggak kuat mental. Malah mental. Gitu. Jadi mental break dance. Yoi. Mental break dance. Aduh, bisa aja sih bisa. Bisa-bisaan. Cocok lagi. Cocok loh. Saya gitu ya. Gimana? Di dunia sudah 5 tahun nih, 5 tahun 6 ke 6 kayaknya. 6 tahun. Apalagi pasti udah kayak jatuh bangun, itu pasti ada ya. Jatuh bangun salah satunya yang gara-gara pandemi. Iya. Karena yang gara-gara pandemi ya. Iya. Jatuh ya. Benar kayak emang belum siap sih. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari itu emang harus punya budget safety yang kalau misalnya terjadi lagi, seenggaknya itu bisa ngebayarin operasional yang kaget. Iya. Gitu. Itu pelajaran yang terbesar. Nah, itu sempat jadi bahasan kan di circle kopi juga. Karena basicnya di bisnis, mungkin kita dulu kayak nggak hidup tuh dari bulan ke bulan gitu loh. Dari bulan ke bulan, ngambil hasilnya dari bulan ke bulan. Nah emang harus ada budget pengamanan, garansi dari tempat usaha masing-masing tuh harus punya kayak gitu. Itu yang bisa dipetik sih. Harus ada tabungan tersendiri kalau misalnya terjadi hal-hal yang kayak pandemi yang kita nggak tahu tiba-tiba ujuk-ujuk orang meninggoy kan susah, Banyak yang serem juga. Bisa pandemi, mau cuma pandemi. Tidak Satpol terduga PP. Ya. Maaf bang. Kita Ya ngopi dulu bang. Siapa tahu. Kan kadang ada yang entah pengunjungnya yang kurang kebetulan, betul kan? Coffee shop juga. Ngopi dulu. Si manis, seruput dulu dong. Ini tinggal sedikit. Jadi ini bukan kopi ya. Ini minuman gemes-gemes. Basicnya gemes, ekonomis. Tapi ngomong-ngomong kopi nih Mbak, aku penasaran nih. Kan kopi kan kadang ada orang tujuannya buat bikin bangun, bikin melek. Kalau kopi susu bisa nggak sih bikin melek sebenarnya? Nah jadi kan ada yang nggak kuat kopi tapi pengen kopi biar melek. Penjelasannya secara ilmiah itu katanya kan si kopi itu ada kafein, bukan katanya sih emang mengandung kafein ya. Kafein sendiri tuh basic rasanya pahit.
Iya. Nah, itu terjadi karena pembakaran. Iya. Nah, biji kopi kan sebelumnya digoreng lah. Kalau bahasanya mama zaman bahula. Jadi itu kafein itu bikin si jantung apa ya bahasanya? Bukan. Jadi lancar, Bo. Efeknya berdebar-debar. Jadi dia memompa si jantung tuh lebih cepat. Seperti itu, kerja jantung jadi lebih cepat. Seperti itu kurang lebih. Nah, ada setiap badan itu beda-beda reaksinya terhadap kafein. Nah, ada yang minum dikit dia langsung berdebar-debar, ada yang kayak Mbak tipikalnya minum beberapa shot yang kalau misalnya teman-teman tahu kayak red eye atau black eye. Apa pula itu? Itu istilah americano yang berapa shot di atas dari 2 shot. Oh, gitu. Itu untuk orang yang memang kebutuhan kafeinnya tinggi kayak Mbak. Konsentrasi tuh emang dipengaruhi dari kafein juga itu. Terus ada juga yang emang orang ya udah biasa aja kadar kafeinnya, kalau mau tidur aja gitu. Itu jadi emang tergantung tiap orang tuh kebutuhan kafeinnya beda-beda, makanya kenalilah dulu. Nah kalau emang yang biasanya menstimulan pingin sakit perut itu emang karena ada kafeinnya kan di situ. Jadi apalagi kalau minumnya yang robusta, bukan berarti robusta itu jelek. Iya. Robusta itu bagus buat diet. Bagus buat diet. Karena itu aku aplikasiin sendiri. Nah, habis minum robusta itu biasanya jarang buat kita kepingin buat makan. Oh, jadi ini ya. Mempengaruhi saraf untuk makan gitu. Bukan. Emang di perut tuh kayak kita berasa kenyang. Berasa kenyang. Emang bener-bener berasa kenyang. Terus bedanya sama Arabica kan kadar kafeinnya lebih rendah dan emang rasanya tuh lebih banyak gitu, bervariatif, ada yang fruity apa segala macam ya. Jadi emang menurut aku lebih worst-nya tuh yang di robusta kalau misalnya mau diet gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak cocok di robusta dan menstimulan untuk sakit perut, untuk ke toilet, ya emang kayak gitu cara kerjanya, dan berarti lebih cocok ke Arabica. Oh gitu. Cocok-cocokan ya. Tidak ada kopi yang lebih baik, yang ada kopi yang lebih cocok. Jadi menyesuaikan kebutuhan dan selera orang itu. Cocok logi. Makanya seorang barista tuh harus pandai untuk tahu nih orang, men-scanning orang dulu nih, gimana nih dia kebutuhannya apa gitu. Kan kadang tuh kalau ada yang pengen baru mulai coba ngopi gitu, kayak nanya dulu kan gitu. Jadi ada juga yang kayak baru coba ngopi, tapi jangan juga dihantam sama kopi susu yang creamernya banyak. Itu nggak bener sih. Karena creamer itu kan ada kadar tersendiri yang kita nggak bisa terlalu berlebihan. Nggak bisa terlalu banyak, itu tuh bikin mual. Aku pernah loh muntah gara-gara creamer. Jadi kayak ada beli es kopi susu di satu tempat gitu, balik-balik kemari mual dan bener-bener muntah. Emang habis itu isi perut karena curiganya creamernya kebanyakan. Nah kan emang kerasa tuh si creamer tuh kayak teksturnya lebih berat, lebih creamy, lebih kayak kamu berasa banyak minum susu tapi kayak terlalu berlebihan gitu loh. Nah tuh kerasa kan di perut kerasa, di tenggorokan kerasa. Akhirnya pas sampai sini udah nggak tahan lagi, emang dimuntahin. Ya ampun. Gitu. Bukan berarti nggak enak, emang enak aja sih es kopi susunya, tapi emang kerasa creamernya banyak. Tapi ya karena udah beli dan menghormati produk, yang aku tuh yang tipikalnya menghormati produk apapun itu gitu. Ya benar. Kecuali emang yang literally nggak bisa dimakan atau nggak bisa diminum, emang busuk gitu, itu baru gitu. Baru emang ya udah sih, udah gitu. Tapi kalau memang masih berasa manis segala macem, masih bisa diminum ya aku minum gitu. Nah, sampai ternyata kurang cocok di perut dan itu bikin muntah. Berarti nih tadi balikin pertanyaan tadi nih. Kalau kopi susu tuh bisa nggak sih Mbak sebenarnya bikin melek? Enggak kan? Gimana? Kayak kopi susu tuh nggak bisa bikin melek kan sebenarnya? Bisa. Makanya tadi kadar kafein tiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang cuma minum kopi susu sedikit dia melek gitu sampai subuh gitu. Ada, Ca. Jadi emang itu karena susu tuh kan kayak mengalahkan kafeinnya, menetralisir kafeinnya. Enggak. Jadi ada yang menggunakan kopi susu juga untuk begadang, ada. Dari dulu kan kita juga minum
kopi pakai susu. Yang tubruk kampung Iya. itu kan yang zaman dulu kalau orang tua bikin kopi disangrai di wajan gitu, Iya. terus ada yang kalau bapak-bapak pakai gula doang, ibu-ibu atau yang muda-muda pakai susu kental manis. Ada juga yang pakai arang. Iya, kopi klotok ya. Nggak tahu. Itu di mana ya? Kopi arang, Ada kopi arang. sempat lihat. Di sini dulu sempat ada, cuman kayaknya nggak terlalu paham deh orang sini buat minum itu, tidak teredukasi dengan baik lah, dan mungkin awareness produknya tidak terlalu sampai. Dan ini orang yang nggak begitu cinta Nggak mati, begitu hype ya jadinya. nggak begitu cinta mati terhadap itu. Ya udah, jadi skip aja produknya, makanya nggak bertahan lama. Tapi ya balik lagi, semua produk kan balik lagi ke ini tadi, dunia kreatif tadi, gimana Iya. caranya untuk dipasarkan. Iya, Cara jadi mendeliver iya. si produk ini. Nah, itu beda hal lagi nih. Kalau dalam bisnis kan ada yang namanya marketing. Iya. Marketing itu lebih luas lagi. Jadi, kalau kita berdagang ini produk ya mungkin sekedar produk aja. Iya. Seninya adalah bagaimana cara berjualannya gitu. Itu dia. Itu sebenarnya seninya. Tetap berangkat dari kejujuran. Yuyur, Enggak. yang penting yuyur. Yuyur aja. Gak lah. kureng-kureng, yang Nggak penting kureng-kureng. jujur. Ada tuh lagunya, coba. Bentar saya ngecek itu, siapa tahu. Ini bisa perasaan setahun. Enggak. Sejam. Nggak bisa. Itu kitabku patah. Dia langsung ku record lagi. Oh. Makanya kemarin kan aku yang jagain tuh si kamera ini. Mm-mm. Ini maklumlah kamera masih low end gitu kan. Nggak apa, Kita masih kirain pakai bisa. seri Sony A6000 gitu. Iya. Siapa tahu Sony Oh, udah record. yang nggak ada limitnya. Oh, udah. Oh. Boleh lah, boleh. Iya, yang A72 itu cakep tuh udah tuh. Yo, iya. 73 lah yang baru. Nah. 7 R. Rara Oh, berarti. S. S. Yo, iya, yang buat video sentrik. Wah, saya kan tahu tuh. Hei. Siapa tahu saya jadi alpha guru. Apa guru susah nggak sih masuknya? Nggak tahu, nggak pernah nggak tahu. Oh iya. Berambisi nggak sih masuk apa guru? Nah, saya Kok jadi gue yang nanya? Oh, ini jiwa Kalau saya podcasternya itu keluar. agak-agak gimana gitu ya, kalau nggak mau yang kayak ini tuh harus begini. Tidak bisa. Bukan saya ya. Oh, nggak mau disetir, nggak mau disetir. Dan gak mau menyetir orang. Gue gini, gue itu. Gila sih, mantep. Iya sih. Iya. 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 Apalagi style foto di Palangkaraya ini ya. Oh, Style foto ada kopi feel-feel. itu ya. Oh iya. Terlalu banyak headspace ya. Kok mirip semua. Iya, oke. Iya. Konten kreatornya kudu banyak referensi lagi sih, banyak baca buku kayaknya mesti. Kayaknya ya. Makanya Jadi jangan- biar si foto tuh mendeliver message Iya. secara benar. Itulah kenapa makanya harus diadakan kelas foto. Iya, kelas foto. Value apa yang mau Anda tampilkan? Jangan fotonya ini apa candid terus ada yang Tapi backgroundnya kotor. bocor Bo, ya ampun. Bokeh sih bokeh. Ya, foto yang ini Kan ada Photoshop. art, Sih. foto art Aduh. sih, tapi bocor Bo. Ya art sih, tapi lu mesti ngerti. Sebagai ngerjain in-house foto juga sih ya Kan foto lo buat produk nih. Kok gue jadi julid? Ntar ditonton nih. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi ngomong-ngomong tadi tuh ya, ngomongin fotografi gitu ya. Fotografi. Dari yang aku lihat-lihat nih, Mbak Rara kayaknya banyak menggandeng fotografer di dunia Famfi ini. Oh, jangankan fotografer, coba buka IG-nya. Apa tuh? Foto gatel. Juga. Foto gatel. Tapi sekarang udah diganti dikit, Instavlog Rara. Wah, Yeay. Instavlog. Dulu foto gatel, Oh iya, foto dulu gatel. foto gatel. Sekarang Instavlog Rara. Jadi ada Lebih bisa diterima Iya, oleh iya. masyarakat luas. Udah berubah format. udah berubah format. Dulu tuh emang yang iya sih, banyak motret ya, rajin motret karena ada waktu luang. Sekarang mah waktu luangnya tuh kayaknya dipakai buat tidur. Ini dipakai buat- iya. Ya paling Bisa moto tidur buat satu. konten ya. Iya, buat ngonten, totally buat ngonten. Karena habis dari ngonten kan kita harus langsung editing, Iya. harus masukin ke drive, terus masukin ke dalam nih planning. Jadi
emang prosesnya tuh panjang, kayak effort. Jadi buat kayak foto buat senang-senang tuh sekarang waktunya udah kayaknya kurang dan udah jarang jalan sih. Bukan berarti berhenti motor juga, bukan, tapi tetap kalau misalnya pergi prioritasnya udah beda, kebutuhannya udah beda. Motor tetap tapi lebih ke pekerjaan jatuhnya. Iya benar. Kalau ingat-ingat zaman dulu ya, itu lagi rame-ramenya tuh. Iya. Fotografi. Tapi sekarang fotografer udah banyak usahanya dan rata-rata udah punya studio. Gila udah punya studio. Udah banyak upgrade nih. Abang-abang om-om. Iya. Udah rata-rata udah ada studio karena kan permintaan demand untuk wedding tuh banyak, foto maternity juga banyak. Foto yang bayi baru lahir juga banyak, candid gitu juga banyak. Tapi yang agak kurang tuh kayak fotografer produk ya di sini. Produk, kayak beberapa banget atau malah mereka coffee shop ya, dari yang kulihat ini kayak justru nge-hire content creator untuk ngegarapin semuanya, kayak bukan cuma di sosial media, termasuk foto, video. Merangkap jadi kayak kebanyakan gitu. Mungkin prinsipnya yang penting Instagramable kali, yang ya udah headspace-nya banyak, ruang kosongnya banyak. Bokeh gitu. Sama dengan bokeh. Kayak sebuah pengalaman ditumbang empras. Setengah mati gitu cari istilahnya deh, yang artsy anjir ini udah berbagai sudah lensa, udah segala ilmu fotografi udah dikeluarkan, lensa berbagai macam itu udah dikeluarkan. Akhirnya tuh jangan bukan art gitu sama dengan bokeh. Jadi udah ya mending bawa lensa 50 gitu udah kelar anjir. Yang penting F-nya 1.4. 1.4. Semua dibokehin, semua blur, mantap. Keren. Ujung-ujungnya bokeh. Iya. Mungkin ya orang-orang baru sih kayaknya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa sih. Cuman nggak bilang dari awal. Capek. Iya capek. Ya, entah gitu nggak bawa lensa bertas-tas sih. Nggak usah pakai lighting. Nggak usah pakai lighting. Wow, nggak usah kan blur. Capek, kita kan gendong-gendong. Bawa reflektor. Pegang-pegang. Ampun. Jadi tukang colok lighting, nge-charging apalah segala macam, ya ampun bener-bener. Ternyata dia cuma mau foto bokeh. Berarti itu termasuk momen-momen menyebalkan ya guys ya? Banget. Panas Bo. Sudah terpancing ini, Semakin malam semakin terpancing, mancing mania. Itu sih, emang semuanya dia develop in-house. Ada yang mau ditanya soal public kreatif lagi? Nah dari development itu tadi si Fanfic Kreatif ini kan garapannya kayak pengelolaan F&B. Itu kayak pernah nggak sih kayak justru ngepick si investor-investor yang bakal datang, atau kayak malah bahkan pernah enggak nih kayak gini, atau harus tetap ada filter? Ya filternya dulu atau iya. Jadi tuh emang kalau sekarang dilihat untuk buka usaha tuh banyak banget ya orang-orang mah. Ada sih yang kayak cuman sekedar di obrolan-obrolan, bisa ya bikin ini gini gitu. Ya bisa, kita emang, dan pembuktian kerja kita juga ada gitu, physically achievement kita ada. Tapi kami juga memfilter nih calon investor bener-bener tahu berbisnis nggak. Jangan-jangan nanti malah jadi clash nanti di berikutnya. Dan emang kita secara resmi kok bekerja sama ini, kita pakai ini ya, hitam di atas putih. Kemudian kita pakai apa sebutannya kalau semacam di hukum itu notaris. Nah kita ada perjanjian notaris, ada MOU, terus ada emang surat perjanjian, dan itu emang kita pakai notaris kerja sama per tahun. Nah memfilternya itu ya kita lihat karakternya calon owner. Nah si owner ini punya idea apa, apa yang dia mau buka usaha apa, F&B yang seperti apa, dia punya visi apa gitu.
Nah, relate nggak sama visi misinya si Valvi Kreatif. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat si calon owner ini ternyata kurang, kurang, kan kita juga ada rapat internal ya. Oh, kayaknya nggak bisa nih misalnya, nggak bisa nih tim kita meladeni egonya si calon owner misalnya gitu. Sepertinya mungkin lebih cocok di develop sendiri oleh beliau, atau dia mencari barista mungkin misalnya, kan shortcutnya kayak gitu kan. Ya udah nyulik satu barista, beli alat, bikin produk, jualan kan itu gitu. Gimana? Itu berarti Mbak Rara yang menyarankan gitu ya. Misalkan ada yang mungkin yang kurang matching lah. Iya, kurang matching. Jadi mungkin treatmentnya adalah misalnya dia punya anak atau punya keluarga, coba deh sekolahin, siapa tahu lebih pintar nih dan lebih dipercayakan selama-lamanya, nanti akan menggarap ini nih, supaya nggak disikat orang juga usahanya kayak gitu. Misalnya dia menggandeng barista dan barista itu cabut, kan kasihan juga dia. Nah, itu treatmentnya seperti itu gitu. Memang nggak semua kita ambil, jadi ada banyak banget juga tawaran gitu. Dan sebenarnya supaya menghemat energi, biasanya kami memberikan clue-clue yang langsung jelas, ini apa nih, mau usahain seperti apa. Tapi kalau dia masih mengawang-awang, modalnya berapa ya, terus bakal balik modalnya kapan ya, oh maaf, Anda kayaknya sedang mabuk nih, minum tolak angin dulu. F&B itu nggak bisa kamu pakai uang yang panas, harus uang dingin, harus uang diam. Itu tadi, kondisi market kan selalu dinamis, kemudian harus siap tuh yang misalnya usahanya, kita nggak pernah tahu ya, kondisi Indonesia juga nggak jelas, ada hal-hal yang tidak terduga itu harus siap. Jadi emang mental bisnisnya tuh memang udah ada, cuman ini kita ngedevelop ke orang-orang yang calon owner ini, dia tidak punya daya dan tidak punya waktu untuk menjadi bagian dari operasionalnya bisnis ini. Paling dia kontrolnya dari laporan aja dan seperti itu. Nah, kita tuh tim, aku juga nggak mau dong kayak melibatkan timku ke orang yang calon ownernya ternyata bermasalah. Nggak mau, nanti habis energi mereka. Nggak cuman kayak di apa sih namanya, di iming-imingi. Iya, diiming-imingi. Ya udah nih, misalnya kamu aku kasih 100 juta, bisa nggak bikin? Ya nggak bisa gitu sih. Kita nih mengorbankan waktu, dan waktu tuh nggak bisa dikembalikan, dan menurutku waktu itu sangat mahal. Nah, ketika aku mengorbankan waktunya timku, energinya mereka juga, itu nggak bisa aku bayar dengan uang sekalipun gitu. Itu sih yang aku menghargai itu gitu. Terus ya makanya kalau money oriented si calon owner mah kita agak skip ya. Emang quality over quantity gitu ya. Sebenarnya iya. Terus kita emang cari uang, tapi cara cari uangnya dia paham nggak? Gitu yang jalanin kan si tim ini. Si tim ini, bukan dia yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan mikirin marketingnya seperti apa gitu. Karena balik lagi kan yang kita pikirin ntar ke depannya juga. Iya, ini kan kita ada skala bisnis misalnya per tahun. Terus nanti sekian tahun mau dikemanain gitu. Kalau memang cocok kerjasamanya, udah kita evaluasi 6 bulan misalnya. Evaluasi apakah ada perubahan, ada perubahan arah bisnis atau gimana. Itu nanti dievaluasi lagi. Kalau cocok si development ini sudah benar, kita lanjutin lagi ngejalanin program-program yang udah kita rencanakan. Jadi emang breakdown marketingnya tuh udah 1 tahun, tapi lebih detailnya tuh tiap bulan. Jadi kayak ada perwaktuan yang seminggu sebelum jatuh bulannya kita udah rencana nih, oh nih promo yang akan dijalankan bulan berikutnya gitu. Jadi ada masa buat produksi, editing, dan naik posting. Jadi jatuhnya bisnis F&B ini jadi kayak salah satu instrumen investasi ya, karena menggunakan uang dingin tadi. Iya. Gitu, harus uang diam. Nggak bisa kalau misalnya uang, ya emang bisa sih kayak pinjam ke bank sih bisa, tapi harus kuat-kuat muterin ya. Makanya kalau pinjam uang ke bank harus kuat mental. Iya benar. Kalau disilapin sama pegawai kan nah itu dia. Tapi kalau uang dingin kan masih aman nih. Ya kita bisa start lagi dan ada simpanan kan dipakai lagi buat itu. Kita pokoknya setiap sudah dinawaitukan untuk berusaha, harus kuat sama
cobaan-cobaan yang akan menerpa gitu. Iya, ada aja yang aneh-aneh. Pasti ada. Ada aja yang aneh-aneh. Harus kuat di situ. Jadi emang harus siap. Nggak bisa nggak terima dong. Iya. Gitu. Kan risiko berusaha. Resiko. Ada aja kelasnya dimanapun. Bener-bener gila sih ya. Wih, gila sih gitu. Yoi. Iya. Tengah Jadi kita malam ada yang Yang insightful ya. insightful. Hehehe. langsung terbuka pikiran ya. Memang Langsung kalau jam-jam terbuka. tengah malam ini kayaknya lebih Pinter. Lebih pinter. Iya, jam-jam kerja. Iya, jam kerja. Ini jam kerja kita, by the way. Jam siang justru ngantuk ya. Tidur. Kita tuh tidurnya siang. Kalong. Si kalong. Jam-jam kayak gini tuh memang lebih plong untuk jam berpikir. Yoi. Lumayan cerewet kan tadi jawabannya ya. Iya, Panjang ya. lumayan, tapi ya semakin Terbuka nih. dapat Terbuka. ilmunya tuh dapat. gitu. Dapat. Semoga nanti yang nonton juga oh gini maksudnya Mbak Rara Biar nih. gak ngasal. Hehehe, ngegas. Ngasal. Jangan Si sembarangan gitu. Jangan Jangan sembarangan. kureng-kureng. Jangan kureng-kureng. Kurengnya JR juga. Jadi Pokoknya kalau itu. buka bisnis juga harus tahu lah ya. Iya, harus didalami dulu, riset dulu. Riset dulu. Plan dulu lah. Dan Jangan juga asal nyemplung. iya benar. Iya, banyak banget tuh. Iya. Gara-gara ngeliat ads Instagram franchise itu. Iya. Ah. Anda mau Kasihan. sukses? Anda mau balik modal dalam Hanya sebulan? dengan modal 5 juta. Marketing banget itu, aduh, Anda hati-hati terjebak. Hati-hati. Iya, Ya. bener. Belum dipikirin marketingnya, belum dipikirin apa tadi? Segala macem Apa lah, tadi? kan kita nggak mungkin usaha gitu-gitu aja. Iya kan? Belum Selalu dipikirin pengennya industri. scale up. Yo. Ini aja berkembang dari dunia perkopian ke industri kreatif. Mm-mm. Dan semua itu nggak cuman langsung Mbak Rara pasti juga nggak kepikiran kan bakal sampai sini tiba-tiba ada Iya. industri kreatif. Iya, bagian food, Food bagian and food and beverage. Semakin lebih luas. karena dinamisnya dunia ini. Mm-mm. Iya. Mm-mm. bener. Tapi emang planning itu udah dirancang udah dari lama. Udah Tapi dari- kayak oh nih saatnya momennya nelurin ini, saatnya momennya nelurin ini gitu. Masih ngebaca ya, masih mencoba Ah. untuk meramal dan memprediksi. Betul. Gila sih keren banget, kayak banyak banget yang udah kita Oh. pelajarin. Ya semoga lettersnya jadi banyak tahu, semakin tahu nih dan semakin mengenali Valvi lah. Semakin Dari mengenali. seonggok mbak-mbak ini. Mbak-mbak ini. Iya, Mbak-mbak iya. kopi ya. Siapa tahu ada yang jatuh cinta sama gue abis nonton ini. Bisa DM. Bisa DM. Langsung. Jack underscore Underscore, Rara. iya. Luar biasa. Tapi calon mertua habis nonton YouTube-nya gue ini langsung gak jadi jangan. Jangan. nanti. Ini cewek dominan Kok banget. begini? Gak bisa, ini gak bisa nurut ini Kurang cewek. ini katanya. kurang Aduh ini. mampus. Enggak. Iya. Gak gitu. Baik kok gue. Mak. Bisik-bisik baik kok. Kedip-kedip dikit buat calon mertua. Wih. Gak tahu siapa. Sama single. Single. Bukan masih Boleh. baru single. Januari. Baru- Iya. Ya ada lagunya gitu ya. Ada. Di Januari. Berakhir di Januari. Nanti kita beliin. Saatnya momen untuk balikan es kuburan. Tapi udah gak jangan. Kita banyakin cacingnya. Banyak Ya Allah. biar jadi momen siksa kuburan. Iya bagus Iya. ada ini seratnya kan kalau di cacing itu yang karena dia jeli. Iya. Terus ya. Iya ada nggak? Iya Nyan lu pernah nyobain? Astaga. Begitu deh. Asli iseng banget. Collectors, thank you yang udah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih juga waktunya Iya. buat Mbak Terima Rara. kasih banyak untuk tamu kita yang spesial kali ini ya, yang cukup sibuk ya. Ya cukup sibuk dan ada di mana-mana. Sampai harus kita datengin ya tempat tinggalnya. Kita yang datengin loh guys. Iya iya. Bukan didatengin. Bukan, kita yang bukan. datengin. Kapan Bagian lagi? tahu-tahu aja Kayak gitu. begini tahu-tahu aja. Iya. Dan yang pastinya tetap
diterima lah, yang bukan diterima, yang semoga yang didapat itu yang positifnya, yang negatifnya itu dibuang aja. Yang kurang jadi dengerin. Kurang jangan didengerin. Yang bagus diambil lah, diamalkan. Gitu. Kebetulan nih mau masuk bulan Ramadan. Nah itu dia, banyak beramal. Mudah-mudahan obrolan tadi barokah buat orang banyak. Yoi. Barokah. Si geprek cocokologi. Kopi berkah. Oh, lebih cocokologi lagi. Nih. Bye, yoi, bye. Ini udah habis. Jangan lupa follow Instagramnya juga. Jangan lupa dong. Jangan lupa. Ntar stay tune YouTube kita ya. Untuk Lateral nanti bakal update terus di situ lensa yang pastinya bakal update setiap minggunya ya. Dan tentunya follow Lateral Project di Instagram dan juga di TikTok juga ada, di Spotify juga ada nih. Lengkap lah pokoknya, cari aja di Instagram semua ada. Kita ada di mana-mana. Iya. Lu kepleset abis tadi. Antara Spotify sama Spotify. Jeda. Dua-duanya Mirip-mirip. Dua-duanya konten. Dua-duanya konten. Untuk kerjasama. Iya, dengerin di Spotify. Spotify. Oke, let's see you next time. Bye.